Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya ta'azimi Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Mutawakkil ala Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Ustadzah Kustiana Arisati MPDI selaku Kaprodi Fakultas Tarbiyah Prodi PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan juga yang saya hormati Ustadzah Ummi Lailia Maufirah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tentang macam-macam tasawuf. Sebelum membahas macam-macamnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu tasawuf. Secara bahasa, tasawuf itu memiliki beberapa pendapat asal kata. Di antaranya dari kata suf yang berarti bulu domba. Karena para ahli tasawuf dahulu itu hidup sederhana dengan memakai pakaian dari bulu domba. Sedangkan secara istilah tasawuf itu adalah ilmu yang membahas cara menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafs, memperbaiki akhlak dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi ayat ini menjadi dasar bahwa seseorang muslim harus selalu membersihkan hati dan jiwanya. Selain itu Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Ayat ini menunjukkan bahwa zikir dan kedekatan kepada Allah itu merupakan salah satu tujuan dari tasawuf. Langsung saja saya akan membahas tentang macam-macam dari tasawuf. Macam-macam tasawuf secara umum itu ada 3, yaitu tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan yang ketiga adalah tasawuf falsafi. Yang pertama itu adalah tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki itu adalah tasawuf yang menitik beratkan atau yang berfokus pada perbaikan akhlak dan penyucian hati. Fokus utamanya adalah menghilangkan penyakit hati seperti sifat riya, ujub, hasad, takabur, dan menggantinya dengan sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat seperti sifat ikhlas, sabar, syukur, tawakal, dan rendah hati. Ciri-ciri dari akhlak tasawuf akhlaki ini, yang pertama itu memperbaiki akhlaknya diperbaiki. Yang kedua, membersihkan hati dari sifat tercela, sifat-sifat yang tadi. Yang ketiga, itu adalah membiasakan adab yang baik kepada Allah dan sesama manusia. Dan tujuannya pasti penyucian hati. Tujuannya juga membentuk manusia yang memiliki akhlak mulia sehingga dicintai oleh Allah dan disenangi oleh semua manusia. Dari tasawuf akhlaki ini yang tokohnya, salah satu tokohnya adalah Imam Al-Ghazali yang menjelaskan bahwa hati itu adalah pusat seluruh amal dari manusia. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Yani Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ini. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan
bahwa tujuan utama Islam itu adalah membentuk akhlak yang baik. Yang kedua yaitu adalah tasawuf amali. Tasawuf amali itu adalah tasawuf yang menekankan pengamalan ibadah dan latihan spiritual atau bisa disebut riyadhah. Seseorang sufi melatih dirinya dengan memperbanyak zikir, sholat sunnah, puasa sunnah, dan membaca Al-Quran serta melawan hawa nafsu. Lah, ciri-ciri dari tasawuf amali ini yang pertama yaitu banyak berzikir, rajin ibadah sunnah, disiplin melatih diri, istiqomah dalam beribadah. Dan tujuan dari tasawuf amali ini pastinya mendekatkan diri kepada Allah hingga hati itu menjadi tenang dengan berzikir dan lain sebagainya. Tokohnya yaitu Imam Al-Qushairi. Dalil dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni azkurkum, yang artinya ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Jadi Allah itu menekankan bahwa kalau semisal seseorang mengingat Allah dengan berzikir itu, maka Allah pasti ingat kepada kalian. Pasti ingat kepada kita. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Ayat ini menunjukkan pentingnya zikir sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini adalah tasawuf yang menggabungkan pengalaman spiritual dengan pemikiran filsafat. Pembahasannya itu lebih mendalam mengenai hakikat manusia, kehidupan, dan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri tasawuf falsafi ini, yang pertama menggunakan pendekatan akal. Yang kedua bersifat teoritis dan filosofis. Yang ketiga membahas hakikat kehidupan. Nah, tujuan dari tasawuf falsafi ini memahami hakikat penciptaan manusia sehingga semakin mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tokohnya adalah Ibnu Arabi. Perlu diketahui bahwa pembahasan tasawuf falsafi ini cukup sulit sehingga harus dipelajari bersama guru yang ahli agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya, apa hikmah mempelajari tasawuf ini? Ada beberapa hikmah mempelajari tasawuf, yaitu yang pertama adalah membersihkan hati dari penyakit hati. Yang kedua itu menumbuhkan akhlak yang mulia, yaitu tasawuf akhlaki yang tadi. Yang ketiga menjadikan ibadah lebih ikhlas. Yang keempat mendekatkan diri kepada Allah yang pasti. Yang kelima menjadikan hidup lebih tenang dan tidak mudah putus asa. Kesimpulan dari penjelasan yang saya paparkan tadi itu dapat disimpulkan bahwa ketiga macam tasawuf itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tasawuf akhlaki berfokus pada pembentukan akhlak. Yang kedua, tasawuf amali itu berfokus pada praktik ibadah dan latihan spiritual. Dan yang ketiga itu tasawuf falsafi berfokus pada pemahaman hakikat melalui pendekatan pemikiran. Ketiganya itu saling melengkapi sehingga seseorang muslim tidak hanya memiliki ilmu tetapi juga akhlak yang baik dan ibadah yang berkualitas. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah hikmah dari Al-Imam Al-Ghazali, yaitu dikatakan ilmu itu tanpa amal adalah kesia-siaan, dan amal tanpa keikhlasan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu kita ingat bahwa mempelajari tasawuf itu bukan berarti meninggalkan dunia, akan tetapi tasawuf itu adalah untuk mengendalikan hati agar tidak diperbudak oleh dunia. Semoga kita semua dapat
mengamalkan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.